prediksi Nabi Muhammad ini bukti. Tahun 40 Hijriah umat Islam digegerkan, digemparkan oleh kejadian Sayyidina Ali Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah dibunuh ketika akan ngimami sholat subuh keluar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Meneguhkan Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Ini nggak sembarangan ini. Padahal orang lain pernah menggunakan kata-kata Islam Nusantara, yaitu Profesor Dr. Azumardi Azra, disertasinya begitu, tapi nggak ngangkat tuh. Begitu NU yang menggunakan kalimat Islam Nusantara langsung sampai ke PBB. Luar biasa ini. Islam Nusantara adalah bukan madhab baru, bukan aliran baru, tapi khosois, mumayyizat, tipologi, ciri khas Islam di Nusantara, yaitu mempunyai ciri beda dengan Islam di Arab Timur Tengah, beda di Asia Selatan, tapi Islam Nusantara mempunyai ciri khas melebur dengan budaya, menyatu dengan adat tradisi, tidak menghapus, tidak memberangus budaya yang kita warisi dari leluhur nenek moyang, justru menyatu dengan budaya, sehingga Islamnya menjadi kuat, budayanya menjadi lestari, langgeng, kecuali kalau betul-betul bertabrakan dengan syariat Islam, seperti tradisi nenek moyang kita sebelum Islam, minum-minuman khamr, hubungan seks bebas ketika melakukan ritual, kemudian minum darah manusia, itu kita tolak. Selama tidak jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, kita terima, bahkan kita lestarikan, kita pelihara budaya itu. Ternyata kalau dulu orang mengatakan itu apa, sinkretisme, bid'ah, sesat, ternyata sekarang semakin menarik perhatian dubes-dubes Timur Tengah, bahkan orang-orang non-muslim di dunia tertarik membicarakan apa itu Islam Nusantara. Model Islam Nusantara ini yang ingin mereka tiru. Ternyata Islam Timur Tengah, Islam yang garang, radikal, mudah membunuh, mudah perang saudara, tidak mengenal dialog, dan kalau sudah perang puluhan tahun dan dari ujung sampai ke ujung sulit diredamkan. Itu umat Islam Timur Tengah. Nanti saya ulangi lagi cerita itu, ini yang ini dulu. Islam Nusantara hakikatnya yaitulah Islam, dan itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah. Waktu itu di Mekah ada 360 berhala. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing penyembah berhala bangga dengan berhalanya itu. 13 tahun Rasulullah tidak pernah perintah sahabat untuk menghancurkan berhala. Tidak pernah.
Jadi ketika Rasul tawaf utawa sholat yo nang ngarepe berhala, yo berhalanya penuh di Masjidil Haram. Rasulullah sholat itu selama 13 tahun atau tawaf, ya di situ berhala banyak, antara lain namanya Allata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Nasr, Suwa', Wad. Itu antara nama berhala itu. Masih banyak lagi. Baru setelah Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijriah bulan Ramadan memasuki kota Mekah dengan menang, dengan gagah, diikuti dengan kurang lebih 15.000 sahabat, masuk kota Mekah dengan penuh kemenangan. Kemudian ada sekelompok orang Islam, model potongannya Banser Madura lah potongan. Yel-yelnya itu al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi, yang dulu menyakiti kita sakiti lagi, kita balas. Rasul mendengar, siapa itu? Banser Madura. Rasul cepat-cepat disusul dengan yel-yel yang baru, yang benar. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini bukan hari balas dendam, bukan hari permusuhan, tapi hari menyambung kembali silatul arham, marhamah. Ayo kita maafkan semua orang Mekah ini. Kemudian Rasulullah mengumumkan, man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala baitahu wa sakara babahu baba baitihi fahuwa amin. Barang siapa berlindung ke Masjidil Haram aman, tidak akan diapa-apakan. Barang siapa berlindung ke rumahnya tokoh Quraisy yang masih jahiliyah, tinggal satu ini, Abu Jahal sudah mati, Abu Lahab sudah mati, tinggal Abu Sufyan. Barang siapa berlindung ke rumahnya Abu Sufyan aman. Barang siapa mengunci dirinya di dalam rumah, tidak ada perlawanan, aman. Semua penduduk Mekah saya maafkan. Ada yang tidak percaya, 16 orang lari meninggalkan kota Mekah, 16 orang. Nabi segera menyuruh salah satu sahabat, jemput itu 16 orang. Percayalah, saya nggak akan balas dendam. Di antara 16 orang itu Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, nggak percaya bahwa Nabi Muhammad nggak akan balas dendam. Dijemput pulang dan dimaafkan semua. Nanti Ikrimah ini menjadi salah satu komandan perang ketika zaman Sayyidina Abu Bakar memberantas gerakan-gerakan murtad, anaknya Abu Jahal itu. Dan juga Ikrimah termasuk perawi hadis, termasuk yang meriwayatkan hadis, pinter orangnya ini. Walhasil Rasulullah mengampuni semua penduduk kota Mekah. Begitu diampuni, diberikan ampunan, semua penduduk kota Mekah masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kemenangan dan fathu Makkah, kamu saksikan tuh orang berbondong-bondong afwajan masuk agama Islam. Setelah mereka masuk agama Islam dengan kesadaran sendiri, dengan kemauan sendiri, membersihkan, menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Mekah, terutama yang ada di Masjidil Haram. Setelah mereka dengan kemauan sendiri sadar bahwa menyembah berhala itu tidak benar, mengagung-agungkan asnam wal authan itu sesat, yang benar adalah tauhid kepada Allah, mereka dengan sadar menghancurkan berhala sendiri, tidak diperintah. Ini namanya apa? Dakwah bil hikmah. Tidak pernah Nabi perintah pecahkan berhala, nggak pernah. Setelah orang masuk Islam baru mecahkan sendiri.
Kita nggak usah perintah pakai jilbab, nggak. Nanti kalau dia jadi santri pakai jilbab sendiri. Kalau masuk NU istighotsah pakai jilbab nanti udah. Kalau masuk NU Maulid Nabi pasti pakai pakaian yang sopan, nggak mungkin pakai jeans kemudian yang dibolongin di lututnya, itu nggak mungkin itu. Pakaian begitu nggak mungkin ikut Maulid Nabi atau ikut tahlilan istighotsah. Pasti anak-anak yang akan ikut istighotsah ganti celananya atau sarung atau celananya yang baik, nggak yang jeans yang lubang di lututnya itu. Dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri, orang-orang Mekah menghancurkan, rame-rame menghancurkan berhala dengan membaca wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, rame-rame itu. Dah selesai di Mekah, jumlah orang Islam ratusan ribu, ditambah dengan mu'alaf ini yang baru masuk Islam dari Mekah ini. Berangkatlah ke Hunain, kota Hunain yang belum Islam, berangkat rombongan, jumlahnya ratusan ribu, 100 ribu lebih, ditambah dengan penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Sombong, nang juratinnya sombong, kami mayoritas, NU mayoritas, pastinya bupati pasti jadi. Di Bojonegoro kalahan terus. Sombong sebabnya itu, hanya mengandalkan kuantitas, tidak mengandalkan kualitas. Maju bupati pasti menang, Lamongan juga begitu, maju bupati pasti menang, kalah. Di tengah jalan umat Islam sombong, kami banyak jumlahnya, pasti beres Hunain. Hunain kota kecil saja kok, beres. Kita ini banyak jumlahnya. Di tengah jalan dijebak oleh musuh, lari semua, kecuali Rasulullah dan sahabat-sahabat yang as-sabiqinal awwalin yang tidak lari. Yang lain lari semua terbirit-birit. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum, kejadian di Hunain kamu sombong dengan jumlah kathratukum, jumlah banyak, menyombongkan jumlah, menyombongkan kuantiti bukan quality. Diserang oleh musuh semua. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, rasanya dunia ini sumpek, sempit, ketakutan. Tsumma walaitum mudbirin, lari terbirit-birit, padahal jumlahnya banyak itu. Oleh karena itu jangan sombong ya, orang NU jangan sombong. Ini dalam Quran jelas sekali, a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, jumlah banyak tidak manfaat sama sekali kalau tidak didukung dengan kualitas. Jumlah banyak falam tughni ankum syai'a, tidak akan menjadikan kamu menang, tidak akan menjadikan kamu berhasil kalau hanya mengandalkan jumlah yang banyak. Jumlah banyak potongannya kayak ini, jumlah banyak potongannya kayak ini lah, insyaallah. Yahudi itu hanya 16 juta sedunia. Yahudi hanya 16 juta, pegang Pentagon, pegang NASA, pegang fashion, model-model pakaian, pegang model-model parfum, model pakaian pegang Yahudi, senjata dipegang Yahudi, parfum-parfum, merek parfum minyak wangi itu Yahudi semua yang pegang itu. Di Perancis, di Eropa, Aigner, Pierre Cardin dan seterusnya, merek-merek mewah dipegang Yahudi. Orangnya cuma 16 juta. NU konon katanya 80 juta, rawahu LSI. Jadi LSI itu lembaga survei Indonesia, itu menanyain setiap orang yang baru keluar dari coblosan pemilu, keluar dari coblosan, tanya NU apa bukan. Itu menghasilkan angka 84 juta yang ngaku NU itu, rawahu LSI. Ini rawinya dobit, thiqah, adil, mutasil, pasti sahih itu pasti. Nah,
Akhirnya Rasulullah cepat mengkonsolidasikan pasukan, selesai. Hunain kalah, sudahlah, ceritanya ringkas gitu. Satu lagi kota yang belum Islam, Taif, yang dulu pernah melempari batu. Rasulullah pulang dari Taif kan, 1 bulan di Taif, diusir dan dilempar dengan batu sampai kakinya berlumuran darah. Wa amma Taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghuraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'ina ala thumma ada ila makkah hazina fas'alahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadha wal asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Syuriah, katib, akwan, mustasyar harus hafal barzanji. Kalau tanzilnya nggak apa-apa, nggak hafal nggak apa-apa. Ya Bu ya, kalau jenengan ngundang Syuriah mau coba barzanji masih ora hafal, ojo diamplopin, suruh pulang pakai ojek. Tapi kalau rupanya hafal diamplopin gitu nggih. Jadi Rasulullah ke Taif 1 bulan dakwah, tidak satu pun ada orang masuk Islam, satu aja nggak ada. 1 bulan itu pulang dilempari batu, berdarah-darah kakinya sampai 2 sandalnya berlumuran darah. Nah sekarang Taif akan kemasukan pasukan Islam yang dulu pernah menyakiti Rasulullah. Ringkas cerita, oke, Taif sudah Islam, ringkas cerita ini, tunduk sudah, mendapatkan ghanimah atau fai luar biasa, ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing dikumpulkan di Ja'ronah, Ju'ronah, monggo terserah, Jiddah, Juddah, Jaddah juga boleh. Di Ja'ronah sambil Rasulullah mengambil miqat ihram umrah. Kebetulan Siti Aisyah sedang lagi haid. Siti Aisyah buat ngambil ihram, nanti ngambilnya dari Tanim yang cuma 5 kilo jauhnya. Kalau Ja'ronah 28 kilo. Ketua umum PBNU kudu hafal sejarah ini. Dikumpulkan hasil perang Taif dan Hunain, ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing dibagi-bagi. Kali ini baginya aneh, kali ini baginya aneh, nggak seperti biasanya. Yang senior Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah nggak dikasih 1 buntut pun tidak. Yang mu'alaf yang baru masuk Islam kemarin atau minggu kemarin, walaupun kaya, dikasih. Abu Sufyan 100 onta, Al-Bakhtari 100 onta, pokoknya mu'alaf kasih semua. Yang sudah Islamnya duluan, yang menjadi tim sukses, enggak dikasih apa-apa. Dah tiba-tiba ada yang marah dari belakang maju ke depan sambil sombong, apa, meteng-teng nggih, meteng-teng bahasa Jawa kuwi, malang kerik ngoten lho. Namanya Dzil Khuwaisir. Jenengan badhe maca monggo, iki ada di Sahih Muslim Kitabuz Zakah Babul Qismah yang disyarah oleh Imam Nawawi, Zakaria An-Nawawi. 12 rawinya 12 sampai. Namanya Dzil Khuwaisir. Dalam syarahnya Imam Muslim menjelaskan orangnya ini kurus, kepalanya botak, jenggotnya panjang, gamisnya setengah kaki cekak, jidatnya hitam. Pas persis lah, persis madzhab Lamongan. Namanya Dzil Khuwaisir. Maju ke depan, i'dil ya Muhammad, bagi-bagi yang adil dong, bagi-bagi yang adil. Nabi menjawab, baihak ma a'dala alal ardi minni,
Cilakalah kamu kalau menurut saya tidak adil. Yang saya lakukan ini adalah perintah Allah, bukan kemauan saya. Orang itu pergi, Rasulullah bersabda, sayakhruju min dhi'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujamizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti akan muncul umat Islam kayak ini nih, seperti ini nih. Apa? Hafal Quran, yatluna al-Quran, baca Quran, hafal bahkan, wa la yujamizu halaqimahum, tapi tidak melewati tenggorokannya, alias tidak paham. Hafal tapi nggak paham secara substansif, pahamnya dangkal, harfiah pak, tekstual pahamnya. Betul pak. Hum syarrul khalqi wal khaliqah, mereka itu sejelek-jelek manusia, wal khaliqah ayil bahaim, sejelek-jeleknya binatang. Binatang lebih baik daripada mereka. Lastu minhum, saya tidak termasuk golongan mereka, walaysu minna, dan mereka tidak termasuk golonganku. Mau nggak dengan pocot yang Sahih Muslim. Nah, prediksi Nabi Muhammad niki, kalau bahasa intelnya informasi A, informasi dini A itulah. Prediksi Nabi Muhammad ini bukti tahun 40 Hijriah umat Islam digegerkan, digemparkan oleh kejadian Sayyidina Ali Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah dibunuh ketika akan ngimami sholat subuh keluar dari rumah. Rencananya pagi itu yang akan dibunuh 3, Sayyidina Ali, Gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Mesir Amr bin As. Yang Gubernur Syam dan Gubernur Mesir Muawiyah dan Amr bin As tidak keluar. Apakah sholat subuhnya di rumah atau subuhnya kesiangan, nggak tahu saya. Yang jelas yang keluar Sayyidina Ali yang mau ngimami subuh. Hati-hati loh ya, hati-hati yang keluar mau sholat subuh di masjid. Hati-hati loh, mati itu. Kalau yang nggak keluar malah selamat malah. Sayyidina Ali keluar dari pintu, langsung ditusuk dari belakang, wafatlah Sayyidina Ali. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali ini? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu? Bukan, orang Islam. Orang Islamnya preman, dia preman, celananya jin, ada tatonya ngarep gurih, gambar ular dan buaya, anting-anting, kalung, rambutnya panjang. Tidak. Yang membunuh Sayyidina Ali Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, qaimul lail shaimun nahar hafizul Quran. Tiap malam tahajud, tiap rino puasa, hafal Quran. Kenapa membunuh Sayyidina Ali? Ali kafir, kata dia. Ali kafir. Di mana kafirnya? Karena Ali menjalankan hukum hasil musyawarah manusia, bukan Quran. Sedangkan dalam Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa tidak menjalankan hukum Allah kafir. Kalau kafir harus dibunuh. Seperti kita ini menjalankan hukum hasil DPR MPR, hasil musyawarah manusia, kafir semua ini, karena bukan hukum Quran. Itulah kelompok radikal teroris mulai ada muncul di Islam sejak abad pertama Hijriah. Jadi kalau ada Amrozi, Ghufran, Mukhlas, nggak heran, itu udah kita udah tahu semua lah. Tapi dan memang keadaannya seperti itu karena itu tadi, baca Quran tidak paham, alias apa? Alias apa? Baca Quran tapi nggak melewati tenggorong, alias apa? Bodoh. Hafal Quran tapi gob. Nah, disinilah ahli sunnah wal jamaah, Islam yang mempunyai prinsip tawassut. Apa tawassut itu? Tawassut itu menggabungkan antara nakli, adillah nakliyah dengan hujaj akliyah. Quran hadis harus digabungkan dengan akal. Kalau hanya Quran hadis saja ekstrim, kaku.
Kalau hanya akal saja, jil, liar, liberal. Gabungan antara Quran, hadis dan akal itulah tawassut, dan itulah Ahlussunnah wal Jamaah.